Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini kembali, dan dimana jam menunjukkan pukul 13:52 tepatnya hari Jumat 22 Agustus, Friday 22 Agustus 2025, seperti yang kalian lihat di depan ini, yaitu dengan kata masih tetap sumarinya, yaitu Feds-Jackson Hole Symposium Schedule ya. Itu tanggal 21 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Dan sebelum dimulai, perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Oke, baik, dan sekarang kita akan mulai, yaitu dengan yang pertama, dan seperti biasanya saya akan memulainya yaitu dengan di tabel yang sebelah kiri, di mana itu adalah kode XAU USD, yaitu terletak di baris pertama, di mana harga emas hari ini tertingginya mencapai pada angka 3340.28, dan itu terjadi pada pukul 8 pas WIB waktu Indonesia bagian barat, dan low-nya itu pada angka 3325.77, dan itu barusan saja terjadi pada pukul 13:46, dan sekarang ada di kisaran harga 3328. Dan sebagai perbandingan, dan saya menghitungnya selalu dengan silver, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana high-nya itu mencapai pada angka 38.18, sedangkan low-nya pada angka 37.89, dan sekarang ada di harga 37.98. Oke, dan kita bisa lihat selanjutnya, di mana seperti biasa kita akan melihat bagaimana dengan purchasing saya, yaitu saya akan memulainya yaitu dengan halaman ini, di mana ini halaman juga ada saya upload ya pada tanggal 17 Agustus 2025, yaitu di edisi emas weekly forecast 18 sampai dengan 22 Agustus ya. Itu bisa lihat di mana ini high-nya saya mengatakan bisa mencapai 3430 atau sampai dengan 3480, dan ini juga masih belum terjadi, sedangkan low-nya itu pada angka 3300, dan low-nya itu ataupun bisa mencapai lebih deras lagi pada angka 3280. Tetapi yang ini yang terjadi yang mendekati, yaitu low-nya pada angka 3311.5 ya, kalau tidak salah itu di kisaran kemarin, yaitu terjadinya pada hari Selasa, tepatnya 19 Agustus ya, itu pada angka 3312.8 ya. Dan ini high-nya belum ketemu dan low-nya juga belum ketemu, dan kita pun masih akan mencoba melihat bagaimana kelanjutannya ini. Dan ini adalah sisa purchasing saya yang kemarin dan masih ada, dan saya rubah ini dia punya warna spidolnya ya, itu masih ada sampai detik ini ya. Saya tandain sekarang ada tanggal 22 Agustus masih ada ya, masih stay di sini, belum saya rubah. Dan ini adalah perkiraan saya pada tanggal 21 Agustus, yaitu jatuhnya kemarin hari Kamis ya, di mana saya mengatakan high-nya itu bisa mencapai pada angka 3368 sampai dengan 3373, itu tidak terjadi ya, dan tidak ada
sedangkan low-nya 3330 sampai 35, oke, itu terjadi. Dan saya juga mengatakan itu pada kuncinya pada jam 19 ya, apabila harganya pada angka 3360 itu jelas itu bisa naik, tapi itu tidak ada ya, jadi berarti kebalikannya. Dan ini perkiraan saya pada range yang besar, yaitu pada tanggal 21 Agustus, yaitu pada jatuhnya kemarin hari Kamis, di mana high saya mengatakan tingginya mencapai itu pada angka 3373 sampai dengan 3380, itu pun tidak ada. Sedangkan low-nya pada angka 3320 sampai dengan 3325, dan itu terjadi pada angka 3325.3 ya. 3325.3. Dan saya juga mengisyaratkan apabila pada ini ya, dia punya ini indikasinya pada angkanya 3350 sampai dengan 3312, dia punya range-nya. Apabila terpecahkan ini bisa berlanjut ya. Kalau memecahkan 3350 itu bisa naik, kalau bisa turun harus melewati rintangan 3312, dan itu tidak terjadi ya. Lalu ini adalah seperti yang saya duga, ini pada pukul 4:14 ya, di mana harga emas itu agak rendah disebabkan oleh pernyataan dari Jerome Powell bahwa Bank Sentral Amerika itu masih akan tetap memegang komitmen dengan suku bunga yang tinggi, jadi menyebabkan harga emas itu turun pada angka 3325.3 ya kemarin. Itu jatuhnya kalau nggak salah itu jam 18 ya. Itu sampai di situ. Lalu kemudian ini adalah indikasinya atau yang saya sudah utarakan, yaitu perhatikan dia punya Shibing leading indicator, yaitu masih sama dengan estimasi perkiraan mereka, forecastnya, sedangkan kemarin minus 0,3 dan sekarang terjadi minus 0,1. Jelas ada pertumbuhan di Amerika dan kejelasannya bagus, otomatis dia punya US dollar akan naik dan membawa harga emasnya turun, dan ini terjadi. Kita bisa lihat tabelnya ini ya, ini pukul 19, ini pukul 21 ya. Kita perbesar, yaitu pukul 21. Jadi sebelum pukul 21 mereka sudah antisipasinya harganya sudah turun ke bawah. Jadi pada angka 3350 ya, membawa turun ke 3340. Saya gambarkan ini di sini dan di sini. Jadi sebelum kejadian harga sudah berjalan dulu, jadi bukan berita dulu. Biasanya para investor itu menunggu dulu apa yang terjadi, tapi ini terbalik. Harganya sudah bergerak dulu, baru beritanya muncul. Dan ini ulasannya dari mereka pada sesi penutupan, yaitu pada pukul 3.34, yaitu harga emas turun ya, dan US dollar menguat karena diperkirakan bahwa Jerome Powell akan membawa masalah suku bunga ini ke pertemuan Jackson Hole ya. Jadi ini kita hanya mengkira-kira dan kita masih juga belum tahu apa yang mau disampaikan. Dan ini ulasannya yaitu US dollar naik 0,4%, dan kemudian weekly punya jobless claim itu naik tertinggi sejak bulan Juni ya. Lalu kita para traders itu mengantisipasi atau sudah melihat bahwa nanti di bulan September akan adanya pengurangan suku bunga
ya sebesar 0,25 di bulan September. Dan ini ulasannya kita bisa lihat bahwa harga emas itu turun ya pada hari Kamis diakibatkan oleh penguatan US dollar, dan kita akan menunggu bahwa Jerome Powell akan membawa masalah suku bunga ini ke pertemuan Jackson Hole Symposium ya. Dan ini US dollar juga, US dollar index maksudnya naik 0,4%. Dan ini pertama sekali pada hari Jumat, jelas Powell akan membawa indikator semua apa yang dia ini ya, pertahankan suku bunga dengan tinggi ya kepada pertemuan tersebut. Dan ini ada juga memperkirakan apabila suku bunga itu menandakan penurunan di bulan September, itu tidak akan dampaknya terhadap pasar ya, dan ini sudah diutarakan oleh Marex ya, itu Edward Mir ya. Dan dia juga mengatakan apabila naik kembali pada di bulan Oktober dan November dan Desember, dan sepertinya US dollar akan membawa harga emas lebih tinggi ya, walaupun ada penurunan suku bunga. Maksudnya penurunan suku bunga belum hanya sekali 0,2 yang dimaksud ya. Dan ini para analis sudah melihat kemungkinan 71% pada September nanti akan adanya pemotongan suku bunga ya sebesar 0,25. Jadi indikasinya sudah di atas 50%. Rata-rata para traders sudah mengantisipasi bahwa Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunganya. Dan ada diisyaratkan bahwa Fed Governor Lisa disuruh mengundurkan diri oleh Trump karena ada indikasinya manipulasi dengan hipotek ya. Dan ini kita masih belum lihat apakah akan mengundurkan diri atau tidak ya. Jadi masih belum diumumkan ya. Lalu yang kemudian yang terjadi hari ini yaitu harga emas agak turun disebabkan oleh US dollar yang menguat, dan kita akan melihat testimoni dari Powell nanti malam ya. Ketuanya akan berbicara juga ya, testimoni juga sebelum membawa masalah ini ke forum ya. Dan ini sudah diperlihatkan pukul 14 GMT yaitu pukul 21.00, dan pasar sudah mengindikasinya 75% bahwa Bank Sentral Amerika akan segera mengurangi suku bunganya. Dan ini juga sama juga, tidak ada beda jauh dengan ulasan yang tadi. Ujung-ujungnya ke pertemuan Jackson Hole ya. Dan ada Rusia juga dengan Ukraina untuk membicarakan perundingan damai. Itu masih ada kemungkinan ya, still a possibility ya. Ini bisa dilihat, ini tulisannya still a possibility. Dan ini pasar sudah mengkira-kira bahwa 75% bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya sebesar 0,25. Dan ini sudah indikasinya sudah ada bahwa target dari Central Bank sendiri ya, itu dia punya inflasinya sudah 2% ya. Dan ada juga tuntutan dari Presiden Putin ya untuk Ukraina, yaitu ada meminta wilayah Donbas tanpa adanya negosiasi. Jadi ya minta diserahkan. Dan
halaman itu pun telah saya upload ke halaman shot dan kalian bisa melihatnya. Lalu hari ini indikasinya hanya satu ya, yaitu pada pukul 21 ya. Jadi Jerome Powell akan berbicara ya, atau testimoni pada pukul 21 ya. Jadi hati-hati, kalau saya melihat ini perjalanannya itu dua arah ya, atas dan bawah. Dan saya juga memperkirakan ini pasti akan sideway ya, dua arah. Jadi kalau ada profit ya silakan keluar, kalau ada sell juga profit juga silakan keluar, yang buy juga silakan keluar, kecuali Anda benar-benar spekulasi. Lalu ini signal sudah mengarahkan turun, padahal paginya mengarahkan naik semua ya. Dari kemarin saya zoom, saya perbesar, yaitu pada pukul 3, 6, 8, dan 10 itu indikasinya naik, tetapi pukul 11.56 indikasinya sudah turun ya. Dan kemudian indikasi angka-angkanya ada di sini, yaitu pada 11.56 resistennya pada angka 3341, 3350, lalu 3358, sedangkan supportnya 3320, 3311, dan terakhir 3300, dan ini mungkin agak terlambat ya. Dan selanjutnya saya akan mengisyaratkan ke halaman pendek atau halaman short ya. Sedangkan untuk indikasi perhitungan saya itu masih ada di sini ya, masih tidak ada perubahan ya, seperti ini masih yang sama kemarin. Dan seperti biasa saya akan mengambil gambaran 3 kali ini ya. Pertama, gambar yang pertama saya akan mengulasnya, gambar kedua baru saya indikasi harganya. Oke, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14:10, yaitu di Jakarta 31 derajat, ada hujan sedikit, shower ya. Lalu ini kondisi hari Jumat 22 Agustus ya. Dan ini ulasannya, dimana ini saya lihat ini angka ini sepertinya harus dicapai dulu, dan kita sudah mengetahui bahwa range-nya itu sangat kecil ya untuk minggu ini ya. Itu bisa dikatakan pada angka 3311 dengan range yang kecil ya, 3311 dengan 3358 ya, itu range mingguannya kecil sekali ya. Jadi saya rasa masih ada diperlebar, karena jelas ini berita yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi indikasinya saya rasa atas masih ada kemungkinan. Jelas kalau posisi buy, posisi orang purchasingnya maksud saya pada posisi beli, saya rasa sudah pada ketar-ketir, dan tiap hari dia angkanya menurun ya. Dan timbalannya tidak ada, dan kita bisa lihat ini arahnya ke bawah ya. Dan saya rasa pasti ada pemecahannya, jadi nggak mungkin angkanya hanya segini aja, sekitar 400 pips ya. Untuk satu minggu saya rasa tidak ada kemungkinan, pasti ada yang lebih besar lagi. Jadi berhati-hati, jelas ini weekend, dan perlu diingat hari Senin itu ada libur ya. Saya belum kasih tahu, ini Senin ya, 22 Agustus, yaitu di UK Summer Bank Holiday. Jadi perbankan libur pada hari Senin ya untuk di UK ya. Jelas akan memicu ada squaring position yang lumayan besar ya, karena jelas hari Senin adalah hari libur untuk di Eropa ya. Jadi hari Senin hanya kondisinya Asia dengan Amerika aja.
Dan ini perkiraan harga yang saya hitung ya. Kalau hitungannya secara besar untuk hari ini tanggal 22 Agustus 2025 ya. Itu saya mengindikasinya angkanya 33, 73 sampai dengan 83. Low-nya itu 33, 20 sampai dengan 25. Dan kalau secara matematik ya, atau secara analis hitung-hitungan secara teknikal, saya juga bisa mengatakan kuncinya ada di angka 3351. Apabila ini angkanya 3351 dipecahkan, itu kemungkinan besar ya 80% itu akan closingnya atau penutupannya di atas 3350 ya, 3350 untuk penutupan harganya apabila dia bisa memecahkan angka 3351 pada pukul 19 ya. Sedangkan perkiraan untuk yang kecil range-nya atau perkiraan normal ya, saya mengatakannya untuk hari ini tanggal 22 Agustus 2025 ya, itu angkanya 33, 68 sampai dengan 73, sedangkan low-nya 33, 24 sampai dengan 28 ya. Juga sama kuncinya pada pukul 19.20 ya. Ini bisa memecahkan 3351 atau tidak. Ini sebagai tanda tanya, dan apabila bisa sudah jelas closingnya atau penutupannya di atas. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pada sore harinya. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.